Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil proposal kami yang berjudul penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe leader and leader dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa di kelas 5 SDN Banasare 1 pada mata pelajaran IPAS. Panggilan judul ini dilatar belakangi oleh kurangnya kemampuan berpikir kritis siswa di kelas 5, di mana mereka kurang aktif dalam menyampaikan atau mendeskripsikan suatu materi yang dijelaskan oleh guru. Di era sekarang, yaitu era di mana teknologi semakin berkembang, tentu dapat semakin membantu mempermudah proses pembelajaran dengan adanya alat ataupun penunjang suatu pembelajaran seperti media pembelajaran kerja. Media pembelajaran ini adalah media pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai alat atau objek pembelajaran. Media pembelajaran ini dapat meningkatkan cakupan kolaboratif siswa dalam kelas dan mereka secara sadar akan berinteraksi dengan teman sekelompoknya. Media pembelajaran ini juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, di mana siswa akan berusaha untuk mendeskripsikan suatu materi yang dijelaskan oleh gurunya. Berpikir kritis di sini merupakan cara berpikir panjang, yaitu cara berpikir yang logis, teliti dalam menilai dan berargumentasi serta mendeskripsikan suatu materi pembelajaran. Di kalangan SD tentu ada pembelajaran IPAS, di mana pembelajaran IPAS ini merupakan pembelajaran yang terdiri dari gabungan pembelajaran materi IPA dan juga IPS. Materi IPA ini merupakan materi yang mencakup pengetahuan alam, di mana kita akan belajar tentang lingkup alam yang berkaitan dengan hewan dan lainnya. Materi IPS di sini merupakan materi yang mempelajari tentang kehidupan sosial dan juga mempelajari tentang sejarah-sejarah dunia. Dari latar belakang kita bahas tadi, kita mengambil rumusan masalah, yaitu adakah pengaruh model pembelajaran kerja dan bijak dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 dan Banasare 1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh dari model pembelajaran kerja dan bijak ini. Manfaat penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis ini adalah sebagai alat untuk sharing ilmu, di mana metode ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penerapannya di SDN Banasare sendiri. Yang kedua, manfaat praktis di sini ada tiga, yaitu manfaat bagi guru, siswa, dan juga peneliti. Manfaat bagi guru yaitu untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi media pembelajaran di SDN Banasare saat ini. Yang kedua yaitu bagi siswa. Model pembelajaran ini dapat dijadikan untuk penunjang keaktifan kolaborasi siswa dan kemampuan berpikir siswa secara kritis. Manfaat bagi peneliti untuk penambahan ilmu dan wawasan serta pengalaman peneliti selama di bangku kuliah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan di kajian teori, di mana dalam kajian teori ini ada 4 poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ada pembelajaran kooperatif, di mana dalam pembelajaran kooperatif ini sebuah pembelajaran yang memodifikasi dari belajar kelompok dan individu, sehingga dalam
dalam pelajaran kelompok juga sudah jika dalam pelajaran kelompok berhasil, maka di pelajaran individu pun akan berhasil juga. Yang kedua, metode pembelajaran picture-in-picture, di mana dalam metode pembelajaran picture-in-picture ini, menurut Satriawan, metode ini menggunakan media gambar untuk menjadikan sebagai materi. Jadi metode picture-in-picture ini menggunakan media gambar sebagai alat atau objek pembelajaran yang sudah disesuaikan dengan materinya. Yang ketiga ada berpikir kritis, di mana menurut DW berpikir kritis itu berpikir secara relatif, aktif, berpikir kepanjangan, teliti, juga realistis, di mana mengemukakan berbagai alasan dan sampai pada kesimpulan selanjutnya. Jadi berpikir kritis itu siswa jika mendapatkan masalah, siswa tersebut berpikir panjang untuk mendapatkan solusi yang terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Yang keempat, pembelajaran IPAS, di mana pembelajaran IPAS ini di kurikulum merdeka tersebut gabungan dari dua mata pelajaran, yaitu ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Jadi siswa bisa belajar dan mengetahui bahwasanya IPA itu pembelajaran yang mengetahui tentang alam, dan pembelajaran IPS itu pembelajaran yang pengetahuan sosial. Terus penelitian yang relevan, di mana penelitian yang relevan ini ada 3 yang memiliki kesamaan dalam penelitian dari kelompok kami di SDN Negeri 1 tersebut. Yang pertama dari Regina Kusuma Dwi pada tahun 2020 dengan judulnya pengaruh model pembelajaran picture-in-picture ditinjau dari kemampuan berpikir kritis siswa di kelas 5 SD Negeri 5 Kebun Jati, di mana konsep aspek kesamaannya itu dalam penelitian ini ialah berpikir kritis. Yang kedua dari Zera Junius Mantira pada tahun 2017, di mana dalam judulnya itu pengaruh model pembelajaran picture-in-picture terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dalam berpikir kritis sejarah siswa kelas 6 IPS di SMA Negeri 16 Bandar Lampung di tahun ajaran 2015 sampai 2016, di mana aspek kesamaannya itu di kemampuan berpikir kritis siswa. Yang ketiga itu ada Nurul Hasanah pada tahun 2023. Terdapat di judulnya pengaruh model pembelajaran picture-in-picture terhadap kemampuan kepahaman konsep dan kemampuan berpikir kritis matematis di kelas 6 sampai 8 dan di kelas 8 MTS Negeri 1 Masuk G. Baik, untuk berikutnya adalah metode penelitian. Yang pertama ada tempat penelitian.
Tempat penelitian tersebut kami lakukan di kelas 5 SDN Bandasari 1 Baru Sumedang, di mana SDN tersebut terletak di Kecamatan Bandasari, Kabupaten Sumedang, Pulau Madura. Nomor dua adalah sampel penelitian. Sampel tersebut kami jadikan sampel yaitu murid kelas 5 SDN Bandasari 1. Kemudian yang ketiga ada desain penelitian, di mana di desain penelitian ini kami melakukan observasi serta wawancara kepada sekolah tersebut dan melakukan wawancara terhadap guru di salah satu kelas di SDN Bandasari 1 tersebut. Kemudian yang keempat adalah teknik dan pengumpulan data. Untuk teknik dan pengumpulan datanya, yang pertama ada lembar penelitian, di mana kami melakukan penilaian terhadap aspek-aspek tertentu selama penelitian berlangsung, yaitu bisa dilihat dari abstrak pembelajaran serta aktivitas siswa di SDN Bandasari 1 Kecamatan Baru. Kemudian teknik pengumpulan data yang kedua, yaitu kami melakukan wawancara. Kami melakukan wawancara secara individu, mengajukan pertanyaan lisan terhadap salah satu narasumber kami, yaitu wali kelas dari kelas 5, di mana kami menanyakan tentang kemampuan siswa dalam berpikir kritis. Selain itu kami juga menanyakan terhadap wali kelas tersebut tentang mengenai informasi dan penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi oleh kelas 5 di SDN Bandasari 1 Kecamatan Baru. Kemudian teknik yang ketiga ada dokumentasi. Teknik dokumentasi ini biasanya berisi tentang catatan peristiwa yang sudah berlalu. Biasanya bisa berupa gambar, catatan lisan maupun karangan-karangan yang bisa dijadikan alat dokumentasi atau sebagai bukti bahwasanya penelitian tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh. Kemudian yang keempat ada teknik observasi. Kami mengambil data mengenai aktivitas murid dan guru, di mana aktivitas yang dilakukan oleh guru dan murid di SDN Bandasari 1 sana kami jadikan suatu acuan dalam membuat proposal penelitian tindakan kelas tersebut. Kemudian berikutnya ada metode observasi dan dokumentasi, di mana teknik tersebut digarap untuk mengetahui peningkatan berpikir kritis pada siswa di SDN Bandasari 1 Kecamatan Budon, Kabupaten Sumedang. Kemudian yang terakhir ada studi dokumentasi. Studi dokumentasi ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui awal kemampuan dari peserta didik. Jadi sebelum peserta didik dilakukan penelitian secara tidak lanjut, kami selaku peneliti sebagai khususnya mahasiswa ini mencari tahu tentang kemampuan awal yang dimiliki oleh peserta didik. Baik, yang kelima ada teknik analisis data. Kami bagi menjadi 3. Yang pertama analisis hasil observasi. Analisis tersebut kami lakukan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh guru maupun siswa di SDN Bandasari 1 Kecamatan Baru tersebut. Kemudian yang kedua ada analisis hasil observasi aktivitas guru, di mana kami melakukan pengamatan terhadap guru yang beracuan terhadap lembar observasi yang telah kami sediakan. Kemudian yang terakhir ada analisis tes. Analisis hasil tes kami dapat melakukannya dengan melakukan berupa tes agar kami dapat menemukan hasil penelitian yang betul-betul relevan. Kami melakukan tes yaitu dengan cara melakukan tes tulis, tes lisan, serta tes pendukung yang lainnya. Mungkin itu saja presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.